Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatica Amalia Marsyanda dengan NIM 43014220012 dari PK 6B. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit menyelami dan mengupas cerita menarik dari dapur Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu makanan lokal yang bentuk dan rasanya itu menggoda serta menarik. Apa itu? Yap, betul sekali, adalah wadai ilat sapi. Ini adalah kue khas yang memiliki bentuk lonjong, pipih, teksturnya padat namun juga lembut. Dan rasanya itu manis dan gurih yang membuat siapapun yang mencicipinya itu pasti ingin nambah. Tapi yang membuat semakin menarik itu bukan dari segi rasanya saja, namun melainkan ada bahan rahasia yang dibalik kelisatannya ini. Teman-teman tahu nggak sih, dalam proses pembuatannya itu, masyarakat setempat kerap menggunakan bahan pengembang. Apa itu? Kalian tahu nggak? Bahan ini dijuluki dengan kencing kuda. Nah, tenang, bukan benar-benar dari kucing kuda ya. Istilah ini muncul karena aromanya yang tajam, menyengat, dan menyerupai bau amoniak saat dipanggang. Nah, bahan ini dikenal sebagai amonium bikarbonat atau rumus kimianya adalah NH4HCO3. Nah, secara kimia ini, ketika dipanaskan, senyawa ini terurai menjadi karbon dioksida atau CO2, kemudian ada uap air, dan juga gas amoniak atau NH3. Gas CO2 membantu adonan mengembang, sedangkan NH3 atau amoniak bertanggung jawab atas bau menyengat ini yang khas. Nah, inilah mengapa penggunaannya perlu sangat dihati-hati ya teman-teman dalam jumlah kecil ataupun besar. Nah, dalam jumlah kecil, amonium ini bekerja efektif sebagai pengembang. Namun, secara berlebihan, nanti aroma pesingnya akan mendominasi serta akan menimbulkan resiko atau potensi kesehatan seperti yang pertama ada iritasi saluran napas, atau yang kedua ada gangguan pencernaan. Nah, selain dari amonium bikarbonat ini, masyarakat setempat juga menggunakan natrium bikarbonat atau rumus kimianya adalah NaCO3 yang lebih kita kenal sebagai baking soda. Saat bertemu asam seperti air jeruk nipis, natrium bikarbonat akan melepaskan gas CO2 yang membantu mengembangkan adonan. Namun, sisa reaksi berupa natrium bikarbonat atau Na2CO3 bisa memberi rasa getir jika digunakan berlebihan. Jadi, kuncinya bukan hanya bahan yang digunakan tetapi juga takarannya yang tepat. Nah, untuk mendalami kedua efek bahan ini, mari kita lihat hasil penelitian pada kue tradisional Bagia yang memiliki proses mirip. Nah, dalam studi yang dilakukan oleh Pambudi pada tahun 2015 ditemukan bahwa kombinasi 2% NaHCO3 dan 1,5% NH4HCO3 memberikan hasil terbaik dari segi rasa, tekstur, dan aroma, di mana konsumen paling menyukai kombinasi ini karena menghasilkan kue yang empuk, kemudian renyah, dan juga tidak berbau menyengat. Sebaliknya, semakin tinggi dosis dari amonium bikarbonat, maka skor kesukaan konsumen justru semakin turun drastis. Ini menunjukkan bahwa dosis ideal sangat menentukan dari kualitas sensorik produk. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya merancang alternatif formula pengembang yang lebih aman. Namun tetap menjaga dari cita rasa khas wadai ilat sapi ini. Nah, formulasi ini terdiri dari 1,5% NaHCO3 dipadukan dengan air jeruk nipis sebagai sumber rasa asam alami untuk memicu reaksi, dan tambahan 5% dari tapai singkong yang berperan sebagai fermentasi alami. Nah, kombinasi ini hanya membantu adonan untuk mengembang dengan baik, tetapi juga menghasilkan atau menghadirkan aroma khas yang alami dan aman untuk dikonsumsi tanpa efek bau pesing atau kencing kuda dari amoniak. Nah, lalu bagaimana sih strategi agar UMKM ini bisa menerapkan formula ini dengan mudah? Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan pelatihan teknis sederhana di komunitas ataupun juga desa dengan bantuan mahasiswa atau pendamping khususnya. Nah, yang kedua itu ada edukasi visual seperti infografis, kemudian brosur, video pendek, bisa juga menyebarkan melalui sosial media agar mudah diakses. Nah, yang ketiga itu ada produk yang diberi label bebas amonia atau pengembang alami untuk menarik
minat konsumen modern yang lebih sadar akan kesehatan. Nah, yang keempat ada uji coba rasa dan preferensi langsung dari masyarakat setempat atau tetap untuk inovasi ini tidak menghilangkan dari ciri khas rasa lokal yang sudah diwariskan turun-menurun. Nah, dengan pendekatan ini, pendekatan ilmiah ini yang tetap berpijak pada kearifan lokal, kita bisa menjaga pangan tradisional agar tetap relevan, kemudian sehat, dan juga diminati oleh generasi masa kini. Wadah ilat sapi ini juga bukan hanya sekedar kue lah teman-teman, tetapi juga bagian dari identitas dari budaya yang layak untuk terus kita kembangkan. Nah, jadi mari kita jaga tradisi ini bukan hanya dengan cinta, namun juga dengan ilmu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.